我正准备去找你。停演他的材料吧！只有一张符，一定要成功。阴阳结合，对老本小姐的厉害。 Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan perjuangan Yichen yang akhirnya menjadi murid terbaik ke-8 di Sekte Engyu setelah mengalahkan Qiang di pertarungan arena Fengyun. Serta Yichen mendapat misi pertama untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi di kerajaan Zhao. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Legend of Martial Immortal. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilahkan subscribe terlebih dahulu dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. 动作快，务必在日落之前把所有村民都转移走！快快快！ Adegan diawali dengan prajurit kerajaan Zhao yang mengevakuasi para penduduk desa. Karena menurut prediksi desa inilah yang akan menjadi target pembantaian selanjutnya yang dilakukan oleh pembunuh misterius. Tidak selang lama siang telah berganti malam. Diperlihatkan kemunculan beberapa sosok misterius yang telah meneror dan membantai para penduduk desa. Prediksi Chen sangat tepat, tapi sayang sekali sudah tidak ada seorang pun di desa ini karena prajurit Zhao telah mengevakuasi sebelumnya. Lalu mereka melakukan perundingan hingga ini yang terjadi. Tidak makan banyak waktu untuk Yichen membinasakan para roh jahat ini. Tapi melihat kekuatannya, Yichen sadar betul bahwa mereka ini hanyalah boneka wayang saja. Dalam artian ada dalang di balik semuanya. Tiba-tiba roh jahat ini musnah dan inilah sosok di balik semuanya. Dia adalah Raja Darah, bawahan dari hantu pil yang berada di ranah kekosongan spiritual. Tidak terima tugas malam ini dikacaukan Yichen, Raja Darah ngamuk hingga ini yang terjadi. Ranah kekosongan spiritual bukanlah ranah yang bisa dianggap remeh, karena sebelumnya Yichen pernah hampir binasa menghadapi seseorang di ranah tersebut. Tapi walaupun Yichen terhempas dengan sekali serangan, di sini Yichen masih baik-baik saja, dan kejadian itu membuat Raja Darah semakin penasaran dan juga semakin tertarik untuk mengambil jantung Yichen. Tiba-tiba sebilah pedang menembus ke tubuh Raja Darah, dan itu ternyata ulah boneka Jisuan milik Yichen. Melihat itu, lalu Yichen melakukan serangan serentak dengan boneka Jisuan. Meskipun Raja Darah telah diserang Yichen dan boneka Jisuan secara bersamaan, tapi dia masih bisa melakukan serangan balik dengan sangat dahsyat, yang membuat Yichen terluka parah serta boneka Jisuan juga terhimpit di sebuah bebatuan. Melihat Yichen yang terluka parah, Raja Zhao Yu sempat ingin membantu Yichen, tapi bawahannya menahannya karena memang sebelumnya Yichen telah melarangnya untuk keluar. Sedangkan Yichen yang sudah melihat betapa kuatnya Raja Darah, sempat berpikir untuk melarikan diri. Tapi melihat situasinya melarikan diri bukanlah solusi terbaik. Lalu Yichen menggunakan kedua senjatanya untuk menghadapi Raja Darah. Yichen berhasil mengembalikan keadaan dan bahkan berhasil melumpuhkan kedua tangan Raja Darah. Dan juga Yichen tergulai lemas mengira semuanya telah berakhir. Yichen salah besar karena ternyata Raja Darah masih mampu bangkit kembali dan berniat menyerang Yichen. Sedangkan Yichen sendiri sudah tidak mampu bangkit lagi, bahkan walaupun hanya untuk sekedar berdiri. Beruntunglah Raja Zhao Yu beserta prajuritnya menghentikan Raja Darah dengan kedua anak panahnya. Namun itu hanya menghalau sementara, karena memang serangan manusia fana tidak terlalu efektif untuk menyerang seorang kultivator. Malahan kejadian itu membuat Raja Darah berbalik menyerang Raja Zhao Yu. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yichen memaksakan diri untuk menyelamatkan Raja Zhao Yu. Dan dengan serangan itu berhasil membuat Raja Darah sekarat. Dan lalu diakhiri oleh serangan anak panah prajurit kerajaan, sedangkan Yichen jatuh pingsan.
Singkat cerita, adegan berpindah ke atasan Raja Dara yaitu Hantu Pil, alkemis jahat Junior dan Chen. Dari tungku yang digunakannya kita bisa mengetahui bahwa ia sedang meracik sebuah pil, namun ia masih membutuhkan banyak jantung manusia. Namun sampai pagi hari ini Raja Dara yang ditugaskan mencari jantung manusia belum juga kembali. Penasaran dengan keadaan Raja Dara, Hantu Pil menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan di sini ia bisa menyaksikan langsung Raja Dara yang dibinasakan Yi Chen. Kembali ke kerajaan Zhao, kita diperlihatkan Yi Chen yang sudah siuman setelah 2 hari tidak sadarkan diri. Raja Zhao Yu sempat panik jika Yi Chen tidak kunjung sadar, tapi beruntunglah kini Yi Chen masih baik-baik saja. Tepat pada saat itu juga Raja Zhao Yu memperkenalkan putrinya pada Yi Chen yang bernama Xian. Di sini Xian memberikan penghormatan dan juga berterima kasih karena Yi Chen telah menyelamatkan negaranya. Tidak itu saja, Xian juga memohon agar Yi Chen mau menerimanya sebagai murid. Karena sebagai anak dari seorang raja, walaupun ia seorang perempuan, ia juga ingin melindungi negaranya sendiri. Melihat tingkah anaknya ini, Raja Zhao Yu sempat tidak enak hati. Tapi Yi Chen menenangkannya dan juga menjelaskan pada Xian bahwa untuk menjadi seorang immortal itu sangat sulit. Bukan hanya belajar tekniknya saja, tapi ia juga harus meninggalkan orang tuanya dan juga meninggalkan istana dengan segala kemewahannya. Tapi untuk menghargai niat baik Xian, Yi Chen memintanya untuk memikirkannya matang-matang. Dan jika sudah ada keputusan, Xian bisa datang kapan saja ke Sekte Hengyu. Xian senang mendengar itu dan karena masalah ini sudah selesai, Yi Chen pamit kembali ke Sekte Hengyu. Di sini karena Yi Chen sudah beberapa hari menjalankan tugas ini, saat di perjalanan pulang, Yi Chen sempatkan dulu mengirim pesan pada Xuan Er bahwa tugasnya telah selesai, agar Xuan Er tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sementara adegan dialihkan dulu kedua kultivator dari keluarga Sangguan. Diperkenalkan Sangguan Bo, tetua keluarga Sangguan, dan keponakannya Yu Er. Diketahui kedatangan mereka ke wilayah ini untuk menyaksikan kompetisi 3 sekte yang akan diadakan tidak lama lagi. Sangguan Bo menjelaskan bahwa kunjungan kompetisi 3 sekte adalah kesempatan langka. Dan pastinya Yu Er akan mendapat banyak pelajaran. Tapi Yu Er dengan ketusnya menjawab, semoga apa yang dikatakan pamannya ini benar, dan semoga tidak membosankan. Saat melewati langit kerajaan Zhao, Yu Er terkesima dengan keramaian kota, dan bersikap ingin mampir ke sana. Tapi Sangguan Bo melarangnya karena bukan ini tujuan mereka datang ke wilayah ini. Dan negara manusia fana terlalu berisik untuk mereka yang seorang immortal. Namun karena Yu Er ngambek, Sangguan Bo terpaksa mengizinkannya, asalkan hanya sebentar saja. Tidak makan waktu lama untuk mereka berdua memasuki kota ini. Di sini Yu Er terkesima dengan barang-barang manusia fana. Hingga Yu Er tiba-tiba menghilang dan kejadian itu membuat Sangguan Bo panik. Ternyata Yu Er sengaja bersembunyi karena ia sama sekali tidak merasa bebas. Jika selama bepergian selalu ada yang mengikutinya. Dan rupanya kedatangannya ke tempat ini hanyalah akal-akalannya saja agar bisa bebas dari pengawasan pamannya ini. Kembali ke Yi Chen, yang saat di perjalanan pulang teralihkan ke 3 tempat suci. Yi Chen tidak menduga ada tempat seperti itu di negara Zhao. Merasa penasaran, Yi Chen bergegas memeriksanya. Di sini Yi Chen merasa suhu tempat ini lebih tinggi dibanding tempat yang lain. Permukaan yang hangat juga mencerminkan aura yang khusus. Kesimpulannya tempat ini sangat cocok untuk alkimia. Hingga pada saat itu juga Yi Chen dikejutkan dengan kemunculan Hantu Pil yang baru saja ingin mencari Yi Chen. Tapi Yi Chen malah datang sendiri ke tempatnya. Rupanya prediksi Yi Chen sangat tepat bahwa tempat ini dimanfaatkan alkemis jahat untuk alkimia. Hantu Pil murka karena Yi Chen telah membunuh Raja Dara, sehingga alkimianya sempat terhambat. Jadi ia akan menjadikan jantung Yi Chen sebagai penggantinya. Cuma dengan sekali serangan, Yi Chen langsung terhempas. Tentu saja itu karena Hantu Pil berada di ranah Netherfoil. Mungkin ranah yang sama dengan Master Sekte. Mustahil untuk menghadapinya, Yi Chen memutuskan untuk melarikan diri. Namun Hantu Pil tentu tidak akan membiarkannya. Sementara adegan dialihkan dulu ke Yu Er yang sedang asik menikmati kesendiriannya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di tempat Yi Chen tadi. Merasa penasaran, Yu Er memutuskan untuk memeriksanya. Kembali ke Yi Chen yang sudah tidak berdaya. Hantu Pil penasaran bagaimana Yi Chen bisa membunuh Raja Dara, padahal kemampuan Yi Chen sangat lemah. Hingga tiba-tiba Hantu Pil dikejutkan dengan sebuah serangan yang ternyata telah dilancarkan oleh Yu Er. Namun serangan itu terlalu lemah untuk kultivator di ranah Netherfoil. Malahan kedatangannya membuat Hantu Pil merasa senang, karena dengan gabungan Yin dan Yang itu akan lebih membantu alkimianya. Di sini Yu Er juga baru menyadari kultivasi Hantu Pil yang sudah berada di ranah Netherfoil tingkat 8.
Dan di sini barulah ia menyesali keputusannya yang terlalu sembrono. Tidak mau ada korban lagi. Di sini Yi Chen meminta Yu-Er untuk segera pergi menyelamatkan diri. Namun Yu-Er terlalu keras kepala dan juga merasa tidak tega jika harus melihat seseorang mati sedangkan ia sendiri sama sekali tidak menolongnya. Lalu ia memutuskan untuk menyelamatkan Yi Chen dengan menggunakan jimat pemberian ayahnya. Dan ini adalah satu-satu jimat yang dimilikinya. Jadi ia tidak boleh gagal. 老夫不喜欢浪费时间。Trik yang digunakan Yu-Er lumayan berhasil mengelabui hantu pil, tapi sayang sekali serangannya sama sekali tidak menyakitkan. Dan mungkin di mata hantu pil, serangan tersebut hanya seperti digigit semut. Lalu adegan berpindah ke Sang Guanbo yang masih mencari Yu-Er. Di sini ia merasa panik karena ia bisa merasakan jimat Yu-Er yang sudah hancur. Lalu ia mencoba memperluas pencariannya. Namun sayang sekali masih belum bisa melacak napas Yu-Er. 玉儿，你到底在哪里？ Kembali ke Yi Chen dan Yu-Er yang sudah berada di dalam tungku hantu pil. Di sini Yu-Er kepanasan dan juga merasa sangat panik. Tapi Yi Chen menenangkannya karena ia tidak akan mati untuk saat ini. Meskipun perapian alkimia penuh dengan nyala api. Tapi hantu pil tahu suhu tinggi akan menghabiskan kultivasi mereka berdua. Dan itu tidak baik untuk alkimianya. Di sini Yu-Er malah menyalahkan Yi Chen. Karena jika ia tidak mencoba menyelamatkannya, ia tidak akan berada di sini. Tidak mau disalahkan begitu saja. Yi Chen membela diri karena memang ia sudah meminta Yu-Er untuk pergi. Tapi Yu-Er terlalu keras kepala. Hingga pada saat itu juga Yi Chen melihat kain pembungkus gunung Yu-Er yang terbakar. Namun karena itu wilayah yang inten, Yi Chen tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bengong melihatnya. Malu gunungnya diperhatikan Yi Chen, Yu-Er langsung menendang Yi Chen. Di sini Yu-Er juga terus-terusan menyalahkan Yi Chen karena kesialan ini gara-gara pertemuannya dengan Yi Chen. Lalu ia mencoba menggunakan kultivasinya untuk melarikan diri. Namun ternyata energi sejatinya sama sekali tidak berfungsi. Yang ternyata itu karena hantu pil telah menyegel dantian mereka berdua. Dan keadaan mereka berdua saat ini persis seperti daging di atas papan pemotong. Sementara adegan berpindah ke sekte Hengyu. Diperlihatkan Xuan-Er yang merasa khawatir dengan Yi Chen yang tak kunjung kembali. Master Yang melihat Xuan-Er tidak baik-baik saja merasa heran. Xuan-Er menjelaskan bahwa beberapa jam yang lalu Yi Chen telah mengirim pesan akan kembali karena permasalahan di kerajaan Zhao sudah selesai. Namun sampai saat ini Yi Chen belum juga sampai. Mendengar itu Ling-Er juga merasa terkejut. Namun pada saat itu juga seorang murid melaporkan bahwa ada seseorang dari keluarga Sang Guan datang berkunjung. Ternyata itu adalah Sang Guanbo yang melaporkan Yu-Er yang hilang tiba-tiba di negara Zhao. Ia berspekulasi bahwa Yu-Er berada di tangan kultivator tingkat tinggi. Mendengar itu, Xuan-Er menyimpulkan bahwa Yi Chen juga telah mendapat masalah dari kultivator yang sama. Master Yang juga menyimpulkan urusan di kerajaan Zhao bukan urusan yang sederhana. Takut akan terjadi sesuatu pada Yi Chen dan Yu-Er. Mereka semua bersiap untuk mencarinya. Lalu adegan berpindah ke Aula Haus Darah yang melaporkan kegagalannya mencari setengah pil roh keheningan langit. Padahal pil itu akan master mereka gunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Bawahannya menenangkannya karena ia sudah memikirkan rencana lain, yang mana ia pernah mendengar bahwa alkemis di kota dan semuanya adalah master. Jadi ia berencana untuk menangkap salah satu dari mereka untuk menyempurnakan pil roh keheningan langit. Kota Dan dipimpin oleh seorang alkemis kuat bernama Dan Chen, dan dia belum tentu mampu menyempurnakannya apalagi alkemis yang lain. Tapi usulan tadi mengingatkannya pada saudara laki-laki Dan Chen yang bernama Dan Gui, atau yang sudah kita kenal hantu pil. Dirumorkan kualifikasi Dan Gui lebih tinggi dari Dan Chen. Tapi ia telah diusir dari kotanya karena terlibat dalam alkimia dengan sihir. Dan menurut kabar Dan Gui kini bersembunyi di negara manusia fana, membuat alkimia dari jantung manusia yang masih hidup. Jadi mereka berdua harus menemukan Dan Gui. Dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika kembali gagal, Master Aula akan menghukum mereka. Dan episode kali ini berakhir. Oke, sekian dulu episode kali ini. Yang penasaran dengan kelanjutannya, saya persilakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film izin pamit, sekian dan sampai jumpa.